Jangan membuat kita puas. Masih banyak hal yang harus bisa kita tingkatkan. Target kita apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden di 2029, 2030 harus mencapai 900 sampai 1 juta barel per day agar kita bisa mengurangi impor. Dalam hal transisi energi, kita juga ke depan di tahun 2025 sudah akan kita masuki untuk dari B40 menjadi B50. Dan sekarang tesnya sudah mau final. Di 2027 kita akan mandatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20. Ini semua dalam rangka untuk menciptakan sumber-sumber energi dari nabati untuk kedaulatan energi kita. Impor kita masih cukup besar untuk bensin. Tentang energi baru terbarukan kita juga mendorong untuk memakai matahari, energi air, energi angin. Dan dalam RUPTL kita di 2025 sampai dengan 2035 sudah mencapai 69,5 megawatt memakai energi baru terbarukan. Bapak Ibu semua, saya juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Minerba. Saya katakan dari awal bahwa pengelolaan tambang jangan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Jangan hanya pengusaha itu saja, itu saja. Kita harus adil untuk menyerahkan, membagi secara baik sesuai aturan kepada UMKM daerah, kepada koperasi daerah, kepada BUMD daerah dengan pemberian prioritas. Dan alhamdulillah, perubahan undang-undang Minerba sudah kita lakukan, peraturan pemerintah pun sudah ada, dan sekarang tinggal peraturan menteri. Ini semua kita lakukan untuk menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya juga mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Dirjen Migas dan SKK Migas. Dengan telah diterbitkan peraturan menteri nomor 14 tentang solusi terhadap pengelolaan sumur-sumur masyarakat yang sejak zaman penjajahan sudah ada, tapi belum pernah dilakukan legalitasnya. Akhirnya mereka menjalankan untuk mencari nafkah dengan tidak nyaman karena selalu diikuti oleh oknum-oknum tertentu. Kadang-kadang dilaporkan, tetapi saya ingin mengatakan jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Semua mempunyai kontribusi kesalahan. Karena itu dengan peraturan menteri ini, maka insya Allah 45.000 sumur-sumur rakyat kita sudah akan memberikan legalitasnya kepada BUMD, koperasi, dan UMKM daerah, Bapak Ibu semua. Sudah lama ini kita bahas tapi nggak pernah terjadi. Menjadi pemimpin di bangsa ini tidak hanya bisa omon-omon, tapi harus berani untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Saya tahu untuk membuat keputusan yang berani, pasti ada yang merasa terganggu. Berani kebaikan untuk negara, bukan berani kebaikan untuk kelompok tertentu. Apalagi kelompok yang selama ini sudah nyaman, yang ingin merugikan bangsa kita. Saya tidak mau ingin jadi pemimpin untuk setiap hari dipuja, tapi pelanggaran terus terjadi. Saya ingin meluruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar negara ini dikelola dengan aturan, dengan baik, dan semua berorientasi pada kepentingan negara, rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Bapak Ibu semua, saya juga mengapresiasi Dirjen EBTKE bahwa dengan secara sungguh-sungguh untuk mengawal transformasi, transisi energi. B40 sebuah tantangan yang besar. Sekarang kita masuk ke B50. Harus kita konsisten terus. Jangan mau diatur oleh pengusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tetapi nggak boleh negara zolim sama pengusaha.
Kita membutuhkan pengusaha dan pengusaha juga membutuhkan negara. Disitulah esensi daripada kolaborasi yang baik antara pengusaha dan pemerintah. Negara yang baik adalah negara yang mampu membina pengusahanya. Karena sumber pendapatan negara juga adalah dari pengusaha. Kita nggak bisa bekerja memberikan PNBP mencapai target APBN kalau pengusaha tidak kita ajak rembuk dan kita bina baik. Dan alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus September target PNBP kita masih mencapai target yang telah diperintahkan dalam APBN. Dan insya Allah di 31 Desember target PNBP kita bisa mencapai bahkan melebihi target daripada APBN. Di sektor kesekjenan saya juga lihat sudah membaik. Sudah bagus kolaborasi kita. Dan ini kita harus tingkatkan kerja yang baik. Untuk dirjen yang baru, Dirjen Gakum, jangan segan-segan untuk menegakkan aturan. Negara ini tidak akan bisa tertib kalau semuanya kita dengan pakai cara-cara yang sudah sama-sama kita tahu yang terjadi pada masa lampau. Udah, kita sudah harus hentikan cara-cara ini. Kita harus tegakkan aturan agar semuanya bisa tertib. Termasuk dirjen listrik. Kita harus punya target agar 5.700 desa, 4.400 dusun, di 2030, perintah Bapak Presiden, kita tidak ingin lagi mendengar masih ada desa-desa, dusun-dusun yang belum ada lampunya. Sudah harus listrik masuk, ada dirut PLN di sini. Kita sudah menjalankan roadmap-nya. Saya tidak ingin masa kecil saya, waktu saya sekolah, belajar dengan memakai lampu pelita. Dengan kata lain pakai obor, bangun pagi ada hitam di kening saya. Kita tidak pernah tahu bahwa anak-anak di pedesaan, anak-anak di pelosok-pelosok dusun, suatu saat entah mereka jadi apa. Saya tidak bisa membayangkan, insya Allah kalau listrik kita aliri, anak-anak sekolah pakai IT, dan kemudian kelak mereka insya Allah akan menjadi presiden, akan menjadi menteri, akan menjadi konglomerat, akan menjadi jenderal, akan menjadi orang-orang yang berguna bagi rakyat, bangsa dan negara.